Kajian ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillah fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du, asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin, kaum muslimat dimanapun Anda berada, yang mudah-mudahan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para pemirsa Rosyad TV, pendengar Radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kesempatan kali ini kita masih diberi oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk melanjutkan kajian-kajian kita, yaitu sunnah harian. Untuk kesempatan kali ini kita akan bahas terkait dengan bercanda. Ikhwah, terkadang manusia itu butuh canda untuk melepas kepenatannya, untuk menghilangkan keletihannya dalam melaksanakan kewajibannya sehari-hari. Di antara cara melepas kepenatan ya dengan cara bercanda. Semua kita pernahlah bercanda, sedikit banyaknya pernah bercanda. Bercanda bukan perkara yang dilarang dalam syariat. Bukan perkara yang terlarang dalam syariat. Hanya syariat membatasi percandaan tersebut. Sebagaimana hal-hal yang lain yang sifatnya mubah, makan misalnya. Syariat tidak melarang kita makan, tapi mengatur bagaimana cara makan, apa yang dimakan. Bercanda juga begitu. Syariat tidak melarang kita bercanda. Justru kalau ada seorang yang tak pernah bercanda, ada satu hal yang kurang dalam hidupnya. Karena manusia yang sempurna, beliau pernah bercanda. Dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ya, canda beliau berada dalam batas-batas koridor syariat, di mana kita harus memperhatikan batasan-batasan tersebut. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercanda untuk mengajarkan kita batasan-batasannya. Di sini akan saya bacakan beberapa hadis yang terkait dengan candaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti bahwasanya Rasulullah itu adalah manusia biasa sama seperti kita. Dia bercanda sama seperti kita, tapi candanya ada aturan. Ya, bercandaan beliau ada aturan. Dan aturan yang paling utama dalam beliau bercanda, kaidah yang pertama yang
beliau paparkan kepada kita, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani yang dihasankan oleh Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau mengatakan, inni la amzahu, aku itu bercanda. Wa inni la aqulu illal haq, tapi aku tak mengucapkan kecuali yang benar. Jadi canda itu bukan canda sembarang canda. Ya. Di balik candaan itu ada kebenaran. Haqqan, beliau tidak bicara kecuali yang benar. Karena memang konsep daripada canda ini tidak terlepas dari konsep kaidah aturan dalam berbicara. Sebagaimana yang telah kita pelajari pada kajian lalu, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman terhadap Allah dan akhirat, hendaklah dia ucapkan yang baik atau dia diam. Canda ikhwafiddin, ya. Canda juga demikian. Canda itu harus canda yang baik. Tidak boleh candaan kita masuk dalam ruang lingkup yang terlarang dalam syariat. Seperti canda tapi dusta. Ini enggak dibolehkan, diharamkan dalam syariat. Makanya beliau mengatakan, inilah amzahu, aku itu bercanda loh, kata Rasulullah. Aku itu bercanda. Ya, sama seperti kalian bercanda. Tapi walakinni la aqulu illal haq, tapi aku tak mengucapkan kecuali yang benar saja. Artinya apa? Candaan Rasul itu benar, tidak ada candaan yang bohong. Baik, kita bacakan beberapa hadis terkait dengan masalah ini. Di antaranya ikhwafiddin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercanda dengan anak kecil, ya, seperti Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kalau manggil Anas bin Malik dengan panggilan ya dzal udhunain, wahai yang memiliki dua telinga. Loh, kan memang benar bahwasanya Anas bin Malik radhiyallahu anhu dia punya dua telinga. Tapi itulah candaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh lain ikhwafiddin, yaitu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan seorang anak kecil yang bernama Abu Umair. Anas menceritakan bahwasanya dia memiliki adik, di mana adik kecilnya ini punya mainan burung. Itulah mainan dia. Suatu hari burungnya mati. Allah alam kenapa. Ya. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam datang melihat adik kecil Anas ini kok sedih nangis. Lantas Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencandai adik Anas bin Malik. Apa katanya? Ya Aba Umair, wahai Abu Umair, ma fa'alan nughair, apa yang telah dilakukan si burung kecil tersebut? Ya. Jadi seolah-olah Abu Umair ini nangisnya gara-gara perlakuan burung tersebut terhadap dirinya. Ya, seperti kalau ingatlah dulu waktu kita kecil-kecil, kadang-kadang kita buat nangis adik begitu kan. Kena cubit dengan umi kita, gitulah lebih kurang. Jadi seolah-olah yang membuat Abu Umair nangis itu adalah si Nughir tadi, ya, si Nughir tadi. Ya tentu burung ini tidak berbuat apa-apa terhadap si Abu Umair. Tapi yang membuat Abu Umair itu nangis yaitu dikarenakan matinya burung kecilnya. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya Abu Umair, madza fa'alan Nughir? Abu Umair, apa yang telah dilakukan si burung kecil itu? Begitu. Jadi di sini ikhwafiddin, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencandai anak kecil. Kemudian selanjutnya ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, pernah pada satu hari seorang laki-laki minta kepada Rasulullah SAW untuk dibonceng, ya, untuk dibonceng naik unta. Lantas laki-laki ini mengatakan,
Rasulullah SAW mengatakan, inni hamiluka ala wadin naqah. Kamu nanti kami tumpangkan ke unta kecil tuh, unta, anaknya unta. Kami akan tumpangkan kamu ke anak unta. Jadi kalau kamu boleh ikut kami, tapi kamu naik anak unta. Faqala, sahabat ini mengatakan, ya Rasulullah, ma asna'u biwalin naqah. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin aku bisa dibawa anak unta? Anak unta itu kecil. Ya, anak unta itu kecil. Jadi sahabat ini, loh kok bisa, mana bisa? Antum melihat anak unta itu kecil, gak bisa dinaikin tuh, gak bisa anak unta. Jadi disinilah ikhwafiddin, Rasulullah SAW mencandai sahabat. Loh gimana ya Rasulullah, mana mungkin anak unta bisa ngangkat aku, atau mana mungkin aku bisa mengendarai anak unta. Faqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa hal talidul ibil illa nuq. Loh, bukankah unta yang besar ini juga anak unta dilahirkan oleh induknya? Nah, itu dia. Jadi maksud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut ya unta dewasa juga. Tapi unta dewasa ini kan anak unta ibunya kan ada. Anak juga, anak si unta ada anak ibunya. Demikian. Macam kita misalnya orang yang sudah tua, yang sudah kita katakan 70 tahun, dia kan anak dari ibunya, kan betul, walaupun sudah 70 tahun. Demikianlah. Jadi di sini sahabat memahami lain, Rasulullah maksud lain. Disitulah canda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di situ nggak ada bohong ya. Di situ nggak ada bohong. Rasulullah mengatakan yang benar, bahwasanya unta ini walaupun dia sudah besar, sudah dewasa, bisa mengangkut orang, dia tetap anak dari ibunya, dari induknya. Barulah faham sahabat tadi maksud daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Selanjutnya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bercanda dengan keluarganya, dengan istrinya. Ya. Hadis ini ikhwah diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, ya, dengan sanad yang hasan, dengan sanad yang sahih, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi bersafar, dan waktu itu yang ikut bersama beliau yaitu istri beliau, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh rombongan ini untuk duluan. Kalian pasukan, ya rombongan duluan. Tinggalkan kami berdua. Maksudnya Rasulullah dan Aisyah radhiyallahu anha. Lantas ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, setelah pasukan duluan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngajak Aisyah radhiyallahu anha yang waktu itu masih langsing, ya, untuk lomba lari. Ngajak Aisyah radhiyallahu anha untuk lomba lari. Kemudian kata beliau, "Ta'ali usabikuki, ayo kita lomba lari kita." Begitu. Kemudian ikhwatiddin, lantas lomba larilah Aisyah dan Rasulullah berdua, hanya berdua. Tidak ada yang lain lihat. Karena ini kisah ini Aisyah yang menceritakan. Sahibul qissah, yang memiliki kisah. Kemudian kata Aisyah, fasabaqtuhu, maka aku lomba beliau, aku salib beliau, menang Aisyah. Kemudian fasabaqani, lantas beliau pun melombaku. Kemudian fasabaqtuhu, maka akhirnya aku pun melomba dia, melomba beliau. Waktu itu Aisyah radhiyallahu anha menang dalam perlombaan tersebut. Waktu itu masih langsing ya, belum gemuk. Taib. Untuk kali ini Aisyah radhiyallahu anha menang dalam berlomba lari. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Aisyah pun sudah semakin dewasa, maka sudah semakin gemuk. Ya. Badan pun sudah semakin gemuk. Dan bertepatan beliau juga, satu hari bertepatan Aisyah juga yang menemani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bersafar. Kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengulanginya.
Rasulullah menyuruh rombongan supaya duluan, tinggallah beliau dan Aisyah. Lantas ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum, kembali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak lomba lari dengan Aisyah radhiyallahu anha, ibunda kita. Kata Aisyah, gimana? Aku mau lomba, aku sudah gemuk, kata Aisyah radhiyallahu anha. Lantas Rasulullah mengatakan, la taf'alanna, enggak apa-apa. Enggak masalah, ayo kita lomba aja. Maka mulailah berlomba antara Aisyah yang sudah gemuk dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fasabaqtuhu, aku lomba beliau. Fasabaqani, ternyata aku di lomba beliau lagi. Menanglah waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faja'ala yadhaku, beliau pun tertawa, ya. Tertawa. Kenapa beliau tertawa? Para ikhwah, apa kata beliau? Hadhihi bitilka sabaqah. Ini balasan perlombaan yang dulu tuh. Demikian. Artinya kalau bahasa kita ya, dasari ya, satu sama. Dulu aku yang kalah, sekarang kamu yang kalah. Demikian ikhwatiddin. Jadi ini juga sebagai tanda bagi suami. Cobalah bermain-main dengan istri, main pingpong, main apalah. Tapi jangan diupload di media sosial. Ya. Cukup Anda dengan istri Anda saja. Ini kita lihat di media sosial, suami udah berjenggot, istri pakai cadar, main bola. Di video masukkan media sosial. Kalau seandainya demikian, ngapain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh rombongan pergi? Biarkan sajalah di situ mereka. Mereka lihat rame-rame. Rasulullah SAW dengan Aisyah radhiyallahu anha berlomba berdua. Mereka tonton. Ini ternyata tidak, ikhwah. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh rombongan untuk pergi duluan, supaya mereka nggak melihat perlombaan ini. Demikian. Jadi antum yang punya mungkin main bola pingpong dengan istri, main apalah dengan istri, dah usahlah divideokan, didokumentasi, diupload menunjukkan kemesraan, ya, seolah-olah memperlihatkan kepada publik kami ini sepasang yang harmonis. Tengok nih, kami bermain-main bercanda. Tidak perlu, tidak perlu. Cukuplah Anda dan istri Anda saja yang tahu tentang permainan Anda dengan istri Anda. Oke? Jadi tidak usah di-upload. Kita kan sekarang ingin pendekatan ataupun supaya istri kita itu biasa dengan kita gitu, tidak kaku begitu. Terutama bagi yang baru-baru menikah. Demikian. Ikhwatiddin rahimanallahu wa iyyakum. Itu fungsinya, tidak perlu orang-orang tahu. Ya. Baik, selanjutnya ikhwatiddin, ada yang lebih lucu lagi, ya. Ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la dan Ibnu Asakir dari Aisyah radhiyallahu anha. Apa kata Aisyah radhiyallahu anha? Ataitun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam bi Khuzairah qad tabakhtuha lahu. Aku membawa Rasulullah makanan yang bernama Khuzairah yang sudah kumasak. Khuzairah ini khafiddin yang kalau saya lihat di kamus yaitu daging yang dipotong-potong kecil, kemudian setelah masak itu ditaburkan tepung. Allahu alam gimana itu, tapi begitulah definisinya. Jadi ada tepung-tepungnya. Lantas, ya, fakultu li Sauda, aku berkata kepada Sauda. Sauda kan istri Rasulullah SAW, tapi ya lebih senior lah dibandingkan Aisyah. Ya. Aku berkata kepada Sauda, wan Nabi SAW baini wa bainaha. Sementara Nabi itu posisinya antara aku dan dia. Jadi Rasulullah di tengah, ya, sebelah sini Aisyah, sebelah sini Sauda. Jadi Rasulullah tengah-tengah nih. Kata Aisyah pada Sauda, makan. Ya kalau bahasa kita, Mbak silakan makan Mbak. Nah gitulah kira-kira. Kemudian, fa'abat, tapi Sauda nggak mau makannya. Nggak mau makan Khuzairah tadi itu. Yang dimasakkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Fakultu, namanya juga Aisyah orang anak muda. Apa kata Aisyah? La ta'kulanna aw la utallih aw la ulattihanna wajhak. Mbak, makan atau nanti akan aku selemakkan di wajahmu. Apa ya bahasa selemak ini? Apa namanya? Itu tepung di itulah pokoknya. Ya.
apa ya bahasa Indonesianya ya? Dilumuri. Nah, Mbak makan ini atau nanti itu tepung akan kuletakkan di wajahmu. Begitu kata Aisyah. Ya, anak muda lah ya. Karena Saudah tadi yang mbaknya Aisyah, ya madu lah ya. Enggak mau makan. Lantas fa'abat, tetap enggak mau. Saudah tetap enggak mau. Fawada'tu yadi fil khuzairah fatalaitu wajhak. Ku letakkan tanganku di khuzairah tadi karena tepung-tepungnya. Ku letakkan tanganku di wajahnya Sauda. Ya putihlah jadinya kena tepung. Fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun melihat itu tertawa, lihat tingkah Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian fawadha ayadahu laha. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya namanya juga yang lebih tua kan nggak mungkin balas. Ya. Sauda kan lebih tua dibandingkan Aisyah. Tapi Rasulullah yang melakukan. Jadi Rasulullah takkan tangannya di Khuzairah tadi kan bertepung tuh. Lantas Rasulullah katakan, pegang nih tangan saya dan iltahi wajhak. Kamu pegang tangan saya dan lumurkan ini tangan ke wajahnya Aisyah. Maka dipegang Sauda dan Rasulullah pun melumurkan wajah Aisyah dengan tepung tadi. Jadi wajah Sauda kena tepung dan wajah Aisyah radhiyallahu anha juga kena tepung. Kemudian fadhahikan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun kembali tertawa. Demikian. Jadi kalau antum yang punya istri dua boleh juga tuh sekali-sekali. Tapi ingat ya, ini yang tepung, jangan cabe. Jangan rendang diginikan ke wajah kawan, bisa panas wajahnya. Lihat ininya ya, lihat makanannya. Demikian. Nanti sambal balado pula diletakkan diletakkan di wajah ya bisa panas. Artinya yang wajar lah. Ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Jadi itu dia, ikhwah, hadisnya sahih. Ya, ini salah satu canda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan istri beliau. Baik. Kemudian ikhwatiddin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bercanda dengan wanita yang sudah tua. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Albani. Dari Hasan, qala dia berkata, atat ajuz ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada nenek-nenek datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, kemudian nenek ini bertanya, "Ya Rasulullah, ud'ullaha ayyudkhilanil jannah." Ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah agar aku dimasukkan Allah surga. Faqala, lantas Rasulullah berkata, "Ya umma fulan, wahai ummu fulan." Kalau bahasa kita ya, wahai nenek, ya. Innal jannata la tudkhiluhul ajuz. Wahai nek, surga itu enggak dimasuki oleh orang tua. Artinya nenek-nenek tidak ada yang masuk surga. Fabakat, nenek ini pun menangis. Masya Allah. Coba nenek-nenek itu kerinduannya dengan surga. Ketika dikatakan nenek-nenek enggak masuk surga, Masya Allah, nangis ini nenek. Ya. Rasulullah enggak bohong ya. Macam yang tadi, seperti yang pertama dan kedua tadi, seperti Abu dikatakan madza fa'alan nughir, kemudian yang ya dzal udzunain, wahai yang memiliki dua hidung, dua telinga, kemudian yang Rasulullah katakan kamu akan kami bawa dengan anak unta, ya, yang mendengar mungkin lain yang dia dengar, tapi Rasulullah maksudnya benar, ya, hanya yang mendengar salah dalam memahami. Demikian juga, ini Rasulullah nggak salah, Rasulullah nggak bohong, betul nenek-nenek nggak ada yang masuk surga. Makanya ketika melihat nenek ini menangis, lantas apa kata Rasulullah SAW? Ya, fawallat tabki. Maka nenek ini pun pulang pergi dan sambil menangis, Masya Allah. Ya, berarti Rasulullah membuat nenek ini nangis berarti. Pulang sambil nangis. Faqala, lantas Rasulullah mengatakan, akhbiruha annaha la tadkhulaha ya ajuz. Kalian kasih tahu dulu nenek itu, maksudnya surga itu dia nggak akan bisa masuk, dia nggak masuk surga dalam keadaan dia sudah nenek-nenek.
Artinya kalau dia masuk surga, dia dalam keadaan remaja. Bukankah Allah Subhanahu wa taala firman dalam surah Al-Waqiah, "Inna ansya'nahunna insya'a." Sungguhnya kami ciptakan para bidadari-bidadari surga, faja'alnahunna abkara. Kami jadikan mereka selalu perawan, uruban atroba. Ya. Uruban atroba yang sebaya. Ya, yang sebaya. Jadi tidak ada yang tidak ada yang tua, semua sebaya. Jadi itu yang dimaksud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau seorang nenek, seorang ajus sudah tua renta di dunia, ketika dia menjadi nanti di akhirat menjadi penduduk surga, dia nggak tua lagi, dia nggak nenek lagi, dia berubah menjadi orang yang muda. Begitu yang dimaksud Rasulullah. Jadi kalaupun nenek-nenek itu tadi masuk surga, ya, kalaupun dia masuk surga, masuk surganya tidak seperti nenek-nenek ini. Allah sudah rubah ciptaannya, kejadiannya, ataupun nenek itu menjadi orang yang muda usia. Demikian ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Ya. Jadi faja'alnahunna abkara, kami jadikan mereka tetap perawan, urban atraba, senantiasa penuh dengan cinta dan sebaya. Tak tua-tua. Ya, takkan pernah tua. Jadi itulah ikhwah, ya, candanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan nenek-nenek. Juga beliau pernah bercanda dengan anak-anak ramai. Ada berapa orang? 3 orang. Ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya dari Abdullah bin Haris. Qala, dia berkata, kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yasuffu Abdullah wa Ubaidallah wa Katsirul bin Abbas. Rasulullah Rasulullah meletakkan Abdullah, Ubaidillah dan Katsir satu saf. Jadi mereka berjejer begini, ya, satu saf. Dah, apa kata beliau? Man sabaqa ilayya falau kadza wa kadza. Lantas Rasulullah pergi ke hadapan mereka agak jauh. Beliau katakan, siapa yang lebih dahulu mencapai saya, maka akan aku kasih hadiah. Nah, ya seperti inilah kita lombakan anak-anak lari gitu kan. Yuk sebaris, yuk. Nah, siapa yang cepat sampai duluan dapat hadiah, nah, gitulah kira-kira. Jadi Rasulullah buat mereka satu saf, beliau di sana, yang lebih dahulu sampai kepadaku maka dia akan mendapat ini dan itu. Kemudian ya kalau bahasa kita 1, 2, 3 gitulah bahasa kita ya. Dulu Rasulullah nggak tahu gimana. Ya, gimana cara memulainya, lombanya, awalnya. Fayastabiquna ilaihim, mereka lomba mengejar Rasulullah SAW. Fayaqauna ala dhahri wa sadri, ada yang langsung lompat ke punggung Rasulullah, ada yang lompat ke dada Rasulullah. Kemudian fayuqabbiluhum yaltazimuhum, walaupun mencium mereka dan memeluk mereka. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Idola tidak hanya orang dewasa, tapi idola bagi anak-anak. Sejak anak-anak Rasulullah sudah dicintai oleh para sahabat. Dari sahabat yang anak-anak sampai sahabat yang paling tua, itu semua cinta dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau antum sebagai seorang muslim, jangan jaga wibawa, jaim sehingga anak-anak takut. Masya Allah, ada yang seperti itu. Dia mau jaga wibawa, ya, supaya orang takut dengan dia. Tidak usah, seperti tidak ada gunanya. Ya, tidak ada gunanya. Demikian. Ada seorang sahabat yang bernama Aqra bin Habis. Ketika dia melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mencium cucunya, apa kata Aqra bin Habis? Ya Rasulullah, wallahi li asyra banin, saya memiliki 10 anak. Ma qabbaltu minhum, belum pernah kucium seorang pun di antara mereka. Karena bagi orang Arab Badui, mencium anak kecil itu menghilangi wibawa. Makanya dia heran ketika ini Rasulullah kok cium. Ya, merendahkan wibawanya itu berarti begitu. Apa kata Rasulullah SAW? Man la yarham la yurham. Yang enggak menyayangi takkan disayangi. Begitulah sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian ikhwatiddin rahimani Allahu wa iyyakum. Dan banyak hadis-hadis yang lain yang terkait dengan candanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ingat,
Dari hadis-hadis yang kita baca tadi, tidak ada satupun candaan-candaan beliau yang dusta. Semuanya hak. Benar kata beliau. Inni la amzahu. Aku itu bercanda. Wa inni la aqulu ilal haq. Tapi ingat, aku tidak mengatakan kecuali yang benar. Selanjutnya ikhwati fiddin, rahimani Allahu wa iyyakum, ya, masih terkait dengan canda. Tentunya walaupun canda itu dibolehkan, tapi tak boleh kelewat batas. Tak boleh kelewat batas. Kadang-kadang kita sering candain orang-orang jomblo, ya kah? Ikhwah-ikhwah jomblo, candanya itu masya Allah. Sampai-sampai ucapan di candaannya itu yang dengar saja udah panas kupingnya. Apalagi yang si jomblonya. Demikian. Makanya hati-hati, boleh sih canda, tapi jangan terlalu keras. Karena akhirnya canda itu tidak membuat orang menjadi dekat, tapi malah sakit hati. Ini yang nggak boleh. Rasulullah SAW melakukan canda itu supaya menjadi dekat dengan beliau. Hatinya menjadi dekat dengan hati orang yang dia candai. Ya. Demikian ikhwatiddin, bukan malah menjadi menjauhkan hati. Kalau kita bercanda membuat orang sakit hati, berarti itu canda yang nggak dibolehkan dalam syariat. Ingat itu, ya. Setelah kita candain dia kok malah nggak suka dia berteman dengan kita. Itu berarti ada candaan kita nggak beres. Bukankah konsep sebuah ucapan yang kita katakan tadi, falyakul khairan aw liyasmut, ucapkan yang baik atau dia diam. Atau firman Allah Subhanahu wa taala, wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, katakan kepada hambaku ucapkan yang baik, innasyaitana yanzagu bainahum, setan itu merusak hubungan di antara sama kalian. Makanya di antara cara setan merusak hubungan di antara sama kaum muslimin, sesama teman, melalui canda yang berlebihan. Sehingga sakit hati, mutung, akhirnya nggak kepingin ketemu lagi. Padahal judulnya canda. Kemudian, nggak boleh canda itu ada unsur penghinaan. Terkadang temanya suku bangsa. Terkadang tema candaan itu terkait dengan fisik, ya. Udah jelas temennya tingginya 130, kan cukup rendah tuh. Dijadikan candaan-candaan, ya. Ini kan sudah peremehan, nggak dibolehkan. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala firman, la yaskhar qaumum min qaumin asa ayyakunu khairam minhum. Janganlah satu kaum menganggap remeh kaum yang lain, karena bisa saja yang dianggap remeh, yang diremehkan lebih baik dibandingkan yang meremehkan. Wala nisa'um min nisa'in. Juga jangan wanita meremehkan wanita yang lain. Asa ayyakunna khairlahunna. Bisa saja wanita yang diremehkan lebih baik ketimbang yang meremehkan. Jadi apapun kontennya, apapun judulnya, kalau di situ ada unsur meremehkan, ya, unsur meremehkan, apakah suku bangsa, apakah bentuk fisik, apakah warna fisik, ataukah tingkah laku, ya, atau apapun dia, cara bicara, jangan kita bercanda dengan maksud meremehkan, dan itu diharamkan dalam syariat. Selanjutnya ikhwatiddin, apalagi tidak boleh kita bercanda untuk membuat takut atau membuat teman kita terkejut. Ya. Kita sudah tahu teman kita itu penakut. Ketika dia lewat tempat yang gelap, kita buatlah suara-suara yang aneh, suara-suara ya mungkin suara-suara sundel bolong lah, suara mak lampir lah begitu. Kawan lari, bisa lompat dia. Ya. Udah jelas dia penakut, kita takut-takutin. Ini nggak dibolehkan. Atau membuat terkejut. Ya. Kalau sekarang bahasa para YouTubers itu prank namanya. Demikian, nggak dibolehkan ikhwah.
haram. Ada dalilnya. Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dan Imam Tirmidzi dari Abdullah bin Sa'ib bin Yazid. Ya. An abihi an jaddihi, dari kakeknya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ya'khudanna ahadukum mata akhihi la'iban wala jaddan. Janganlah salah seorang kalian mengambil barang temannya baik main-main apalagi serius. Ya, baik main-main apalagi serius. Misalnya nih sebagai kita bareng-bareng tuh pergi ke masjid. Udah, kita sengaja cepat pulang. Tujuannya apa? Kita sembunyikan sendal teman. Ya, kita sembunyikan sendalnya mungkin di balik pot masjid atau di manalah. Nah, kita nengokin tuh dari jauh. Ya, otomatis teman kita ini ketika pulang dia cari sendal. Mana sendal? Biasanya kan kalau sudah cari sendal keliling masjid tuh. Keliling sekali, 2 kali, 3 kali. Masuk lagi masjid, menghitung berapa orang di dalamnya. Kita nengok dari jauh, tertawa-tertawa. Ikhwafiddin, haram hukumnya, nggak dibolehkan. Ya, membuat teman kita cemas. Dalam sebuah hadis ikhwafiddin, hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, di mana ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama rombongan, ya, di antara rombongan ini ada seorang sahabat yang tertidur dia di perjalanan. Ada di antara mereka yang iseng, pelan-pelan diambilnya tali milik sahabat yang tidur ini. Dalam riwayat yang lain yang diambilnya itu adalah anak panahnya. Kemudian ketika sahabat ini terbangun, ya tentu dia ngambil, ya tali saya mana ya? Atau anak panah saya mana ya? Atau ya mana senjata saya? Sibuklah dia cari, manalah senjata saya. Sahabat yang lain tertawa melihat tingkah yang kebingungan ini. Rasulullah melihat ini orang kenapa? Mengapa mereka tertawa? Ya. Ma adhakakum. Kalian kenapa tertawa? Kemudian sahabat tadi pun menceritakan apa keisengan, candaan yang mereka buat terhadap sahabat yang tertidur tadi. Faqala sallallahu alaihi wasallam. Lantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin ayyurawwi'al musliman. Tak halal bagi seorang muslim membuat takut, membuat terkejut, membuat khawatir muslim yang lain. Apa arti tak halal? Tak halal artinya haram. Jadi nggak dibolehkan canda seperti ini. Ya, nggak dibolehkan. Para orang tua misalnya anaknya nangis, anaknya takut dengan penculik. Tuh dia. Supaya mudah diamkan anaknya, dia canda. Penculik datang. Terdiamlah nih anak, takut. Canda. Membuat takut si anak. Apalagi kalau mereka suka nonton film-film yang yang hantu-hantu. Nak, nenek gayung datang nak. Misalnya begitu kan. Terdiam si anak. Begitu. Haram hukumnya. Gak dibolehkan. Itu belum lagi cerita hukum ngajak si anak nonton nenek gayung ya. Lain lagi ceritanya. Demikian. Ini candanya ini aja. Demikian. Jadi tidak dibolehkan. Kemudian apalagi ikhwah? Gak boleh canda yang di situ ada bohongnya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Abi Umamah Al-Bahili, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ana za'imu baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira' wa in kana muhiqqan. Aku yang menjamin seseorang mendapatkan rumah di sekitar surga jika dia meninggalkan debat walaupun dia dalam posisi yang benar. Wa baitun fi wasatil jannah liman tarakal kadzib wa in kana mazihan. Dan aku juga jamin dia seorang mendapatkan rumah di tengah-tengah surga. Tuh, tengah-tengah surga. Bayangkan kalau ini kota Medan, di mana lokasi yang paling mahal? Di tengah-tengah kota. Ya,
Kalau di Jakarta tuh, mana yang paling mahal tempatnya? Ya Jakarta pusatnya. Di mana-mana ya begitu. Di pusatnya itu yang paling mahal tempatnya, yang paling strategis. Jadi kata Rasulullah, aku jamin dia seorang mendapatkan rumah di tengah-tengah surga. Syaratnya apa? Liman tarokal kadzib wa in kana mazihan. Yang mereka meninggalkan dusta walaupun dengan bercanda. Jadi tidak boleh kita bercanda. Yang di situ ada unsur dustanya. Ya sama seperti seorang ibu menakut-nakuti anaknya dengan kedustaan tadi. Itu dusta, canda tapi dusta. Ya, dusta tidak dibolehkan. Kemudian wa baitun fi alal jannah liman hasuna khuluquh. Dan rumah di surga yang paling tinggi bagi yang bagus, yang baik akhlaknya. Jadi ikhwah, ya, kesimpulannya bahwasanya ya canda boleh, tapi tidak boleh di situ ada unsur dusta. Selanjutnya ikhwah rahimani Allahu wa iyyakum, apalagi yang perlu kita ketahui yaitu tidak perlu bercanda dengan ucapan-ucapan yang dusta juga. Panggilan-panggilan dusta. Kadang-kadang kita manggil teman, anak haram. Anak haram itu kan artinya anak zina. Ya kan? Dia enggak anak zina, halal. Bapaknya dengan mamanya dan ibunya, ibu dan ayahnya nikah sah dan dia lahir halal. Tapi kita panggil, anak haram. Enggak boleh ikhwah. Termasuk juga ucapan-ucapan yang na'udzubillah min dzalik yang sering juga didengar di kalangan anak muda kadang-kadang, anak monyet lah, anak apa lagi lah, astagfirullah. Udah jelas itu manusia dibilang anak monyet. Kadang-kadang lebih parah lagi, ibunya marah, manggil anaknya, kamu anak monyet. Kalau dia anak monyet, berarti maknya yang monyet. Ini kan sudah dusta semua. Sudahlah mencela anaknya dan itu haram dengan ucapan dusta lagi, haram lagi. Berapa kali lipat sudah dosanya. Demikian. Ya. Jadi ikhwah, canda boleh selama mengikuti batas-batas syar'i. Ingat, canda boleh tapi jangan melewati batas-batas syar'i. Selanjutnya ikhwah rahimani Allah wa iyyakum, gak boleh juga canda dengan senjata tajam. Senjata lah, baik yang tajam maupun yang api. Misalnya nih, ya, kita pegang pisau nih, kita canda-canda tuh dengan, kamu ya, gitu-gitu kan tuh temennya. Dengan pisaunya pisau betulan, bukan pisau pisau apa ya? Orang Medan bilang pisau ecek-ecek. Nah gitu deh. Nggak tahu saya kalau yang di luar Sumatera ngerti nggak dengan yang ecek-ecek ini. Ya. Pisau betulan. Nah, digini-gini kan. Ya dihunuskan pisau tersebut, ditunjuk-tunjukkan pisau tersebut terhadap temannya. Misalnya, ya dikarenakan canda juga. Mungkin lagi korban ya. Panitia korban lagi potong-potong daging. Canda dia dengan parang dia begitu dengan temannya. Dengan temannya sama panitia. Ikhwah, ini haram, enggak dibolehkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hamala alaina silah falaysa minna." Yang mengusung senjata kepada kami, maka tak termasuk golongan kami. Hadis yang lain. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim. Man asyara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikata tal'anuhu. Barang siapa yang mengisyaratkan saudaranya dengan besi loh. Ya. Di sini nggak dikatakan senjata, pokoknya besi aja. Tak besi beton lah, apalah namanya. Ya. Barang siapa yang mengisyaratkan saudaranya dengan besi begini, diacungkan begini, maka fa innal malaikata tal'anuhu. Sungguhnya malaikat melaknat dia. Astagfirullah. Kira-kira kalau malaikat melaknat itu hukumnya apa? Makruh? Enggak. Kalau sudah laknat namanya itu haram, enggak ada yang makruh. Wa in kana akha li abihi wa li ummi. Walaupun dia
saudara seayah dan seibunya. Artinya walaupun dia teman dekatmu, saudara dekatmu, begitu pun tidak boleh bercanda seperti itu. Itu terhadap saudara dekat. Konon lagi dengan teman-teman yang bukan kerabat. Nggak dibolehkan. Hadis yang lain, ya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, la yushiru ahadukum ila akhihi bisilah fa innahu la yadri la'alla syaitan yanza'u fi yadihi fayaqa'u fi huffatin minan nar. Janganlah salah seorang kalian mengisyaratkan, mengacungkan senjata kepada temannya, ya, karena dia nggak tahu, jangan-jangan setan akan melancungkan tangannya sehingga melukai temannya atau mungkin terbunuh temannya gara-gara candaan dia dengan senjata. Akhirnya membuat dia terjerembab ke dalam neraka jahanam. Gara-gara canda setan gini kan. Ya, setan yang melancungkan, terbunuhlah temannya gara-gara candaan dia, padahal dia tidak bermaksud membunuh, tak sengaja. Itu dia. Makanya Islam ikhwafiddin mengharamkan pembunuhan dan mengharamkan semua jalur-jalur yang bisa menyebabkan melayangnya nyawa seseorang, yang menyebabkan terlukanya seseorang. Di antaranya apa ini dia? Di antaranya yaitu canda dengan pisau, canda dengan senjata tajam, apalagi canda dengan senjata api. Dia pakai pistol betulan tuh, ayo, begitu. Ini tangan sudah dipelatuk nih. Tapi nggak dibolehkan, haram hukumnya, dilaknat malaikat. Makanya hati-hati, ya, hati-hati. Ajarkan anak-anak kita juga seperti itu, jangan sampai dia bercanda dengan adiknya, kakaknya, abangnya dengan cara seperti itu. Nggak dibolehkan, haram hukumnya. Ya, haram hukumnya. Selanjutnya ikhwat fiddin rahimani Allah wa iyyakum, yaitu tidak bercanda dengan lafaz nikah, talak dan rujuk. Misalnya nih seorang suami lagi makan malam nih dengan istrinya, lagi harmonis lah. Kata suaminya, "Dek, kalau adik abang talak gimana Dek?" "Nggak apa-apa bang, udahlah ya adik, abang talak ya, abang cerai ya." Itu main itu ya, hanya canda, jatuh. Jangan dikira nggak jatuh. Maka sudah jatuh talak 1 untuk istrinya, tinggal 2 jatah dia. Jangan canda-candaan. Ya, jangan dibawa canda yang namanya talak. Nikah juga begitu. Misalnya dia pemain sinetron, ya, yang jadi wali betul ayahnya, memang betul-betul ayahnya, tapi di situ perannya juga sebagai ayah. Yang menjadi si gadis anak si ayah betulan dengan si laki-laki. Ayahnya ini menikahkan si anak tersebut, ada maharnya. Ya, jadi di dalam dunia nyata betul ini anak dia dan ini memang ayahnya. Dalam dunia perfilmannya dia juga sebagai ayah, ini juga anaknya, dia nikahkan. Karena apa? Karena skenario seperti itu. Jadi itu pernikahan. Saya terima nikahan anak Anda sekian-sekian, mahar sekian. Jadi sudah. Ya, jadi nggak bisa canda-canda yang namanya pernikahan. Rasulullah SAW mengatakan, salasun jidduhunna jiddun wa huzlahunna jiddun. Ada 3 hal. Serius dianggap serius, canda dianggap tetap serius. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Satu hal lain ikhwafiddin, jangan bercanda dengan agama. Bercanda dengan gerakan sholat, ya, bercanda dengan gerakan-gerakan ibadah, ikhwah, itu bisa kufur. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan surat Taubah ayat 65-66, wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhuru wa nal'ab. Kalau kamu tanya candaan mereka itu, mereka katakan kami itu hanya main-main. Kul, katakan ya Muhammad kepada mereka, abillahi wa kul abillahi wa ayatihi wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah kalian terhadap Allah dan ayat-ayatnya serta terhadap Rasulnya kalian bercanda, kalian mengolok-olok? La ta'tadiru,
Tidak ada uzur bagi kalian. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah berimannya kalian. Demikian ikhwatiddin rahimani Allah wa iyyakum. Yang terakhir yaitu kita bercanda untuk membuat orang tertawa. Bercanda tapi untuk membuat orang tertawa. Maksudnya bagaimana ikhwatiddin? Bercanda dengan membuat orang tertawa tapi dengan cerita-cerita dusta. Ya, cerita yang dibuat-buat, yang penting orang tertawa. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abi Daud, Imam Tirmidzi, dihasankan oleh Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wailul lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhhaka bil qaum. Wailul lahu." Celaka bagi orang yang bercerita terhadap satu kaum dengan cerita yang dusta untuk membuat mereka tertawa. Celaka dia. Apa maksudnya ini celaka dia? Wail itu artinya celaka. Bisa juga artinya wail, salah satu nama lembah, salah satu lembah di neraka jahanam. Artinya apa ikhwatiddin? Ini haram, nggak boleh. Ya. Jadi kalau ada orang sebagai stand, dia punya stage, kemudian disebut cerita supaya penonton tertawa, dia membuat sebuah cerita-cerita bohong, nggak ada hakikatnya, ya. Maka wailul lahu, celaka itu orang. Kalau memang ceritanya hakiki terjadi, betul terjadi, memang lucu, tak masalah. Kembali kepada canda yang dibolehkan. Tapi kalau dibuat-buat nggak ada ceritanya. Apalagi nanti yang dijadikan bahan ceritaan orang tuanya. Astagfirullah. Ya. Padahal tidak seperti itu ceritanya. Tapi supaya orang bisa tertawa, ya dibuat-buatlah atas nama orang tuanya. Sudahlah bohong, buat orang tertawa dengan bohong, durhaka lagi orang tuanya. Apa nggak malu orang tuanya? Itu ikhwatiddin. Jadi nggak dibolehkan, haram hukumnya. Itulah ikhwah beberapa hal yang terkait dengan masalah bercanda. Ya, semoga sedikit yang kita sampaikan tadi bermanfaat. Ya, aku qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum walisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Bagi para pemirsa dan pendengar yang ingin bertanya, silahkan layangkan pesan singkat Anda di nomor 0895 6113 27778. 0895 6113 27778. Assalamualaikum Ustaz, saya Gunawan dari Tangerang. Mau tanya, apakah orang yang menjadikan agama sebagai canda menjadi kafir? Bisa menjadi kafir. Ya. Orang yang menjadikan agama menjadi candaan, dia bisa jatuh kufur. Tetapi ingat, untuk memvonis dia kufur itu ada syaratnya. Ya. Untuk memvonis dia kufur ada syaratnya. Karena setiap muslim yang kita tahu dia muslim melakukan perbuatan kufur, maka dia tidak semerta bisa kita vonis sebagai orang kafir. Mengapa? Karena ada syarat-syarat, ada yang disebut dengan dawabitut takfir. Ya, dawabitut takfir. Ada kaedah-kaedah ketika kita baru dibolehkan memvonis seorang itu kafir. Seperti ya mungkin dia tidak tahu, dia orang bodoh, atau dianggap itu bukan masalah agama. Jadi harus ada iqamatil hujjah dulu. Kita beritahu ini begini-begini, dia sudah paham, tapi ternyata dia lakukan juga, maka ya sudah. Dia bisa jatuh pada kekafiran karena mengolok-olok agama. Ya. Seperti mengolok-olok adzan, mengolok-olok jilbab, ini bisa kufur, bisa murtad dari agama. Ya, wallahi bisa murtad dari agama. Tapi apakah kita katakan kamu murtad? Belum dulu. Ya, karena masalah perbuatan itu perbuatan yang bisa membuat seorang murtad dengan menvonis pelakunya murtad itu beda. Ya, itu beda. Demikian. Karena pada dasarnya dia muslim, maka al-yaqinu la yuzalu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak bisa dihilangkan hanya dengan keraguan. Ya.
Kenapa tadi menjadi nggak bisa dihilangkan dengan keraguan? Bisa saja dia melakukan itu karena kebodohan dia. Makanya dia yakin, kita yakin dia muslim. Maka dia boleh kita vonis keluar dari Islam dengan sesuatu yang sudah yakin juga. Tapi kalau masih ada penghalang-penghalang, mungkin begini, mungkin begitu, maka tidak boleh kita keluarkan dia dari Islam. Karena Rasulullah SAW mengatakan, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a ahaduhuma." Barang siapa yang berkata kepada saudaranya, "Wahai kafir," maka salah seorang dari mereka itu ada yang kafir. Itu pasti kafir. Kalau enggak yang dituduh kafir, berarti yang menuduh yang kafir. Bismillah Ustadz, Ana bekerja sebagai satpam dan Ana ingin menjalankan sunnah seperti jenggot. Bagaimana sikap Ana dan jawaban Ana agar dibolehkan sama HRD atau pimpinan Ana? Mohon solusinya Ustadz. Jelaskan saja. Ya, jelaskan. Kamu kenapa berjenggot? Kata HRD. Pak, ini sunnah Pak, begini. Sebutkan, kumpulkan dulu hadis-hadisnya ya. Kumpulkan hadis-hadisnya, kumpulkan ucapan ulama yang mewajibkan jenggot. Begitu. Ini Pak, ini saya yang tulis, baca Pak gitu. Tapi kalau dia katakan, kamu pilih, kamu jadi satpam dan cukur tuh jenggot, atau kamu pelihara jenggot tapi jangan kerja di sini. Mana yang harus Anda pilih? Saya pilihkan untuk Anda. Apa itu? Tinggalkan tuh kerjaan. Ya, karena rezeki tidak dari dia. Rezeki itu Allah yang ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Man taraka syai' lillah, barang siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, awadahu khairum minhu. Allah akan ganti dengan yang lebih baik dari dia. Ya, kita ini hidup untuk ibadah kepada Allah, bukan untuk menjadi budak, bukan untuk menjadi budak uang. Ya, bukan untuk menjadi budak dunia. Makanya tinggalkan dunia kalau kita harus memilih antara dunia dan akhirat. Mengapa? Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik untukmu dan lebih utama. Kita ambil yang utama. Mengenai rezeki, Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan rezeki kita sejak kita berada di perut ibu kita. Ustadz, Ana di Garut, Barakallahu Fik, yang bahas ada terjemahan enggak? Sebab kalau ada bukunya bisa diulang-ulang. Ini banyak saya ambil dalam kitab ya, Mausu' Adab Islamiyah. Banyak saya ambil, tapi juga ada tambahan-tambahan dari yang lain. Banyak saya ambil dari situ. Ya. Kalau kitab Adab Mausu'ah Islamiyah ini kan dia diurut sesuai dengan huruf hijaiyah. Sudah diterjemah bukunya. Kitab Ensiklopedia Adab Islami. Cari di situ ada. Tapi ya tidak semua diambil dari situ. Saya ambil dari beberapa kitab, ya, dari beberapa artikel-artikel. Assalamualaikum Ustaz. Tadi dikatakan nikah itu kalau main-main maka dianggap serius. Bagaimana dengan nikah pura-pura di sinetron? Tadi sudah saya sebutkan, ya. Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya misalnya nih, misalnya si Fatimah punya ayah namanya Zaid. Mereka berdua main sinetron. Sama-sama menjadi anak dan ayah. Kemudian ada seorang pria. Kita anggap aja namanya misalnya Umar. Di dalam sinetron tersebut, ya, si Zaid berakting menikahkan anaknya siapa tadi? Fatimah kepada si Umar. Sudah ada maharnya. Tapi ini hanya akting, main dalam sinetron. Lantas bagaimana ikhwatiddin? Apakah jadi? Jadi. Ya jadi. Kalau cukup syaratnya jadi. Ada maharnya. Ya. Ada walinya. Kan ada walinya tuh, orang tuanya. Anaknya kan jelas ini anak kandungnya. Ya. Jadi kalau cukup syaratnya, walaupun itu main-main, maka jadilah sah pernikahannya. Jadi si Umar halal bergaul dengan si Fatimah tadi.
Kalau Fatimahnya tidak mau digauli oleh Umar, berdosa dia, dilaknat oleh malaikat. Kenapa? Karena posisinya sudah sebagai istri. Makanya jangan main-main. Ustaz, Ana sudah 2 bulan tidak ke masjid. Begitu juga dengan sholat Jumat selama 2 bulan sudah absen. Karena corona, bagaimana Ustaz? Mohon pencerahannya. Kalau di tempat antum memang mengkhawatirkan, tidak apa-apa. Sholatlah di rumah. Ya, Jumatlah di rumah. Kalau yang mengkhawatirkan. Dan itu sudah ada fatwa para ulama. Demikian. Tapi kalau antum di daerah yang memang aman sekali, tidak ada di situ siapa-siapa. Ya. Dan mungkin antum berada di desa mana lah begitu, tidak ada orang keluar masuk di situ. Maka sholatlah tetap seperti biasa. Karena illah bolehnya tidak sholat di rumah, tidak sholat di masjid dan Jumat itu dikarenakan dikhawatirkannya ada virus corona, terpapar virus corona. Tapi kalau antum tak mengkhawatirkan, silakan, nggak ada masalah. Demikian. Jadi tergantung antum posisinya di mana. Kecuali kalau seandainya pemerintah menetapkan tidak boleh sholat di masjid, misalnya masjid tutup, maka sudah sami'na wa ata'na. Kita dengar dan kita patuhi ketetapan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apakah kisah lucu ketika Ali dan Rasulullah SAW bercanda dengan makan korma itu adalah benar? Iya, di sini ada kisahnya di mana Rasulullah SAW bersama Ali bin Abi Thalib makan korma, di mana Ali bin Abi Thalib bercanda dengan Rasulullah, ya, bercanda dengan Rasulullah. Candanya itu lebih kurang begini, kok makannya tidak ada bijinya, begitu. Artinya apa Anda makan dengan bijinya? Rasulullah balik balas, loh, kamu banyak sekali bijinya, artinya kok banyak sekali makan kurmanya, tandanya banyak sekali bijinya, begitu. Karena yang dimakan Rasulullah bijinya dikumpulkan dengan dia. Tapi Allahu a'lam, ini saya dengar sejak SD dulu, tapi saya nggak tahu apakah kisah ini sahih atau tidak. Makanya tadi tidak saya cantumkan. Allahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana derajat hadis yang menyebutkan temanilah temanmu sekedarnya karena akan menjadi musuhmu, dan musuhilah musuhmu sekedarnya karena musuhmu akan menjadi temanmu? Apakah hadis? Bagaimana jelas syarah hadis tersebut? Allahu a'lam. Ustadz, Ana dari Bekasi mau tanya, kalau sudah talak 3 apa harus tinggalin rumah Ustadz? Apakah kayak talak yang 1 dan 2 kita masih tinggal di suami istri? Syukron jawabannya. Ikhwah, kalau talak 1 dan 2, ya, at-talaqu marratan fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak itu 2 kali. Talak yang 2 kali ini dikatakan talak raj'i. Apabila seorang suami mentalak istrinya, sudah talak istrinya, maka selama istrinya menjalani masa iddah, yaitu salasata quru, 3 kali suci, si istri masih berada di rumah. Dia masih berhak mendapatkan sandang, pangan, dan papan. Jadi makanannya dinafkahi oleh suaminya, pakaiannya, tempatnya, begitu. Sampai selesai masa iddahnya. Jadi dia tidak boleh keluar dari rumah, dan suami juga tidak boleh mengusir dia dari rumah. Illa ayyatina bi fahishatil mubayyinah, kecuali kalau si istri ditalaknya gara-gara dia berselingkuh, zina dengan laki-laki lain, maka ini boleh diusir. Jadi selama dia masa iddah, posisi dia masih sebagai seorang istri. Makanya kalau si suami mau rujuk kepada si istri di masa iddah, Allah mengatakan wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna in arada islaha. Suaminya lebih berhak untuk rujuk kepada istrinya. Di situ Allah menyebutkan suami. Berarti selama masih iddah, istri masih statusnya istri, suami masih statusnya suami. Masih sama. Masih mahram. Ya, hanya mereka tidak lakukan hubungan intim. Kalau mereka lakukan hubungan intim berarti rujuk. Demikian. Dah. Setelah masa iddah ini tak juga.
Apabila di masa iddah suami rujuk, ya sudah selesai rujuknya. Dia rujuk begitu saja dengan istrinya. Tanpa ada tanpa ada akad pernikahan yang baru. Tapi kalau selesai iddah, baru dia mau rujuk, maka harus akad yang baru. Selesai iddah, habis iddahnya, suami juga belum rujuk, maka istri sudah menjadi si orang lain, tidak menjadi mahram. Dia pulang ke rumah orang tuanya. Itu untuk talak pertama dan talak kedua. Untuk talak ketiga, ketika jatuh talak ketiga, langsung sudah menjadi orang lain. Fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Kalau sudah dia ditalak tiga, maka tidak halal si suami rujuk. Hatta tankiha zaujan ghairah, sampai dia si istri nikah lagi dengan laki-laki yang lain. Fa in talaqaha, kalau ternyata laki-laki yang kedua itu sudah mentalak kembali istrinya, maka baru boleh balik ke suami yang pertama. Tapi ketika ditalak 3, maka sudah tidak lagi menjadi istri. Ada masa iddah, tapi untuk suami yang ini tidak ada lagi masa tunggu. Dia hanya boleh untuk orang lain, tidak untuk si suaminya. Oke, sudah jam 5:45. Demikianlah ikhwatiddin, insyaallah masih banyak lagi pertanyaan, tapi tak apa ya. Untuk lain kali semoga bisa dijawab. Demikian ikhwatiddin, para pemirsa Rosyad TV, para pendengar radio Medan Mengaji dimanapun Anda berada, semoga sedikit yang kita sampaikan tadi bermanfaat ya. Berhati-hati dalam bercanda. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai kita. Semoga kita semua diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Baik, kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Wa akhir da'wana alhamdulillahi alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.